Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita memasuki minggu Prapaskah dan kita akan belajar bagaimana hidup kita yang sudah diperbaharui ini menjadi bait Allah yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersama mempersiapkan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 23. 1 Korintus pasal 3 kita akan mempersiapkan mulai ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita bersama-sama akan mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menjadi Tuhan kami yang hidup, yang meletakkan dasar pembaharuan hidup kami melalui kebangkitan-Mu. Oleh karena itu biarlah Engkau tetap bersama dengan kami, diam di dalam hidup kami, dan kami bersedia menjadi bait Allah-Mu yang kudus, di mana kehidupan kami mencerminkan karya kebangkitan-Mu, karya pembaharuan yang Engkau nyatakan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, biarlah kami dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati. Baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kitab Raja-Raja atau 1 Raja-Raja, di sana diungkapkan Salomo yang masih muda dan berkenan di hadapan Tuhan dengan semangatnya untuk
mengabdi kepada Tuhan, memimpin umat Israel, dia ingin membangun bait Allah. Oleh karena itu, dia habiskan harta yang sangat besar dan banyak. Dia nggak peduli. Karena apa? Karena dia tahu dia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membaca bagaimana bait Allah pertama itu dibangun, wah, mewahnya luar biasa. Kayu-kayu aras dari Libanon didatangkan dan itu mahal. Memang, tetapi kuat dan bagus sekali. Bahkan dikatakan ada kayu wangi. Jadi Salomo menghendaki bait Allah itu wangi terus, ya, wangi alami yang datang dari kayu-kayu yang dia datangkan dari dalam dan luar negeri, gitu ya, dari daerah-daerah yang terkenal kayunya. Tapi bukan cuma itu saja, tetapi Salomo juga melapisi dinding-dinding bait Allah itu dengan emas. Ya. Apalagi bagian mezbah itu, waduh, itu semua dibuat dengan emas murni, emas yang bagus juga. Sehingga bait Allah itu sangat mewah, sangat bagus, ya. Tetapi sayang, apa yang dibuat oleh tangan manusia walaupun mewah dan bagus tidak panjang umurnya. Karena Salomo yang membangun bait Allah begitu bagus, hatinya tidak lagi seperti emas. Hatinya tidak bagus lagi bagi Tuhan. Dulu memang Salomo hatinya bagus bagi Tuhan. Tetapi setelah dia sukses, dia mulai jatuh cinta kepada banyak wanita, terutama juga wanita-wanita di luar Israel, dan itu menjadikan dia juga ikut menyembah kepada ilah-ilah. Allah kecewa. Buat apa dia membangun bait Allah yang begitu besar, bagus, dan mewah? Kalau si pembuatnya sendiri tidak menikmatinya, hatinya tidak bagus, hatinya tidak lagi terbungkus emas kuasa kasih Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan akhirnya membiarkan bait Allah itu hancur. Nah, di dalam surat 1 Korintus ini kita membaca bagaimana Rasul Paulus menjelaskan dasar dan bangunan. Dasar kehidupan orang Kristen dan bangunan yang dibangunnya adalah Kristus. Tidak ada yang bisa meletakkan dasar lain selain daripada Kristus. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-15, ingatlah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah yang kudus, yang harusnya hidup mencerminkan dasarnya, kuasanya yang ada dalam diri kehidupan orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba hidup sebagai bait Allah. Bahkan apa yang kita lakukan ini bukan sekedar percobaan, tetapi upaya sungguh-sungguh kita menjadi bait Allah yang diperkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti tadi, Salomo bisa bangun tetapi tidak bisa menikmati. Memang dasar Salomo membangun bukan kebangkitan Kristus. Nah, kita ini sudah dibangun dengan dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Sangat-sangat indah, sangat kudus, sangat mulia yang ada dalam hidup kita, diri kita. Oleh karena itu, bait Allah yang ada pada diri kita ini harus mencerminkan kehidupan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri aktivis gereja, sejak muda mereka bertemu jodoh juga melalui kegiatan-kegiatan gereja, lalu mereka mempunyai 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Anak-anak ini diajarkan mengenal kasih Tuhan. Dan sejak kecil anak-anak ini juga aktif sebagai anak sekolah minggu yang ikut ambil bagian di dalam berbagai macam pelayanan baik di sekolah minggu maupun di kegiatan-kegiatan umum. Jadi artinya ada ikut dalam paduan suara sekolah minggu, melayani dalam kebaktian umum, kebaktian dewasa gitu ya. Namun sayang menjelang usia mereka dewasa, jadi pada waktu remaja mereka mulai tergoyahkan. Tidak lagi rajin melayani Tuhan, tidak lagi serius beribadah kepada Tuhan. Mereka lebih menikmati usia remajanya, yaitu banyak bergaul, melupakan kegiatan gereja, dan juga mereka tidak lagi rajin membaca Alkitab. Yang dipakai kesenangan sekarang adalah ya itu mesin pinter. Ya, mesin pinter itu bisa yang kecil dalam bentuk HP atau tablet gitu ya, atau yang lebih besar dalam bentuk laptop dan sebagainya. Mereka sangat menyukai
dan melupakan banyak kegiatan gerejawi. Ketika kedua orang tuanya meminta mereka untuk kembali, mereka membantah. Dan orang tua itu menjadi sedih. Mereka hanya mampu berdoa, karena kalau dinasehati, dibantah, nanti perang, ya, rame terus. Akhirnya anaknya mau kebaktian tapi kepaksa. Dilaporkan anakmu kalau ibadah remaja itu ngantukan kok. Kalau nggak ngantukan ganggu yang lain. Kalau nggak baca HP sendiri, ya main HP sendiri. Orang tuanya susah. Ya. Bukan susah karena gengsi, tetapi iman mereka yang serius kepada Tuhan, yang tulus itu, mereka katakan aku gagal mendidik anak-anakku. Mereka sedih sekali. Tetapi dalam kesedihan itu mereka berupaya untuk terus dekat dengan Tuhan. Ya, mereka berdoa, mencerminkan kasih Tuhan, lalu mereka memberikan teladan. Walaupun anak-anak sudah tidak lagi rajin, mereka masih tetap rajin melayani Tuhan. Nah, sampai satu hari ketika anak-anak bertambah besar, mereka mulai masuk bangku kuliah, lalu anak yang besar itu bertanya. Tapi kebetulan yang kecil juga ada di situ, jadi mereka berkumpul, lalu yang besar bertanya, enaknya aku masuk kuliah apa ya Pak? Nah papahnya tanyalah, kamu sukanya apa? Mamahnya juga berkata, ya apa yang kamu inginkan menjadi kekuatan masa depanmu, ya disitulah kamu harus belajar. Demikian juga adik besok ya mempersiapkan diri, kamu mau kuliah di mana. Lalu dua anak itu bertanya, menurut papa mamah gimana? Lalu papa mamah itu berpandangan sejenak, kemudian mereka berpegangan tangan. Dan ini mengejutkan anak-anak, kok mesra banget papa mamah. Tetapi papa mamah itu mengatakan, inilah tanda bahwa kami bersehati. Ya, bersehati bersama dengan anak-anak dan juga dengan Tuhan. Lalu sang ayah mengatakan begini, apapun yang kamu pilih bidang kuliahmu kelak, kami berdua sebagai orang tua cuma minta satu. Ya, jadilah kalian itu bait Allah yang hidup. Anak-anak itu kaget. Maksudnya apa itu? Nah, kemudian orang tua itu bergantian menceritakan apa keinginan mereka. Kalau kamu menghendaki bidang sosial, apapun itu, maka lakukan itu sebagai bait Allah yang hidup. Kalau kamu kuliah di bidang eksak, maka lakukan itu sebagai bait Allah yang hidup. Apa kamu menjadi seorang profesi di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang musik, di bidang tari, di bidang bahasa, apapun yang kalian pilih, jadilah atau kerjakanlah sebagai bait Allah. Artinya, Kristus ada dalam hidupmu. Sebab kalau kamu lulus punya profesi bagus tetapi tidak ada Kristus yang sudah meletakkan dasar hidup yang baru, maka sia-sia hidupmu. Coba kamu lihat orang-orang Kristen yang kekristenannya tidak mendasari pada kebangkitan Kristus. Apa yang mereka lakukan? Jabatannya bisa tinggi. Tapi kemudian ketika ada kesempatan mencuri, mereka menjadi koruptor. Ya. Ketika ada kesempatan untuk tidak jujur, mereka menghakimi karena dibayar. Ketika ada kesempatan untuk menaikkan harkat martabat duniawi, yang berprofesi sebagai dokter atau medis mengatakan bisa aku operasi ini, tapi bayarnya sekian. Jadi orientasi orang-orang Kristen ini bukan lagi mencerminkan Yesus yang hidup, bait Allah yang kudus, melainkan mereka berorientasi kepada dunia. Nah, papa mamah tidak akan selamanya mendampingi kalian. Kalian kelak bisa membangun rumah tangga. Aku berharap cucu-cucuku juga tetap menjadi bait Allah yang kudus, yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mengapa demikian? Mungkin kalian bisa belajar dari kami. Kami bukan orang yang kaya raya, ya. Kami tidak punya pabrik. Kami memang karyawan, tetapi toh hidupmu bisa dikatakan cukup. Bahkan ya kalau lebih walaupun tidak banyak lebihnya. Tapi apa yang tidak bisa kami berikan. Namun semua itu kami dapatkan karena rezeki dari Tuhan
Yesus. Papa bekerja dengan tekun, dengan rajin, dimusuhi banyak orang. Kamu tahu jabatan Papa mandek di situ, ya, tidak bisa lebih tinggi, tetapi Papa bangga. Bersyukur kepada Tuhan, karena rezeki itu tetap ada dan bisa menghidupi kalian. Papa tetap menjadi bait Allah. Nah, akhirnya ketika pimpinan utama itu tahu siapa Papa, maka dia memberikan jabatan kepada Papa seperti sekarang. Jabatan yang tertinggi, ya, dengan penghasilan yang bagus. Tapi itu semua Papa kerjakan sebagai bait Allah. Pimpinan tertinggi melihat kerajinan, kejujuran, ketulusan, kasih sayang Papa kepada semua karyawan yang memusuhi Papa. Tetap Papa ampuni, tetap Papa sapa, tetap Papa kasihi. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada nggak yang benci? Ada. Tapi tidak perlu kita membenci mereka, doakan mereka terus menerus. Akhirnya Papa rasa sekarang tidak ada tuh orang yang begitu marah pada Papa. Tapi ada yang lebih banyak mengikuti jejak. Nah, diam-diam mereka menjadi orang yang lebih baik, lebih ramah, lebih rajin, lebih tulus, lebih suka tersenyum daripada cemberut. Nah, itu mengungkapkan, menunjukkan bait Allah yang hidup, yang ramah, yang menjadikan orang di sekitar juga kerasan. Karena ada kuasa kehidupan Kristus. Nah, itu yang Papa dan Mama pesan. Itu sebabnya kami bergandeng tangan, kami bersehati. Mamahmu kerja juga demikian. Bagaimana kamu tahu? Mamahmu harus kerja di kantor, tapi juga masih harus kerja di rumah tangga. Kami berdua bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Dan kami berbahagia bersama dengan kalian. Dua anak itu cuma nunduk. Lalu iya ya, aku lihat temanku itu, wah mobilnya saja 4 ya Pak. Nah, garasinya aja mungkin hampir serumah kita. Nah, besar sekali karena mobilnya aja 4. Halaman depan itu wah bunganya mahal-mahal. Tapi tidak pernah ada yang pulang kecuali malam hari. Anak-anak di kafe, Papa katanya alasannya lembur, Mama ada banyak kegiatan sosial. Ya yang menikmati cuma pembantu. Dan aku rasa aku juga tidak ingin punya rumah seperti itu, kosong walaupun penuh dengan barang mewah duniawi. Tidak mencerminkan kehidupan sama sekali. Tapi kami di sini memang merasakan, ya, tidak ada barang mewah yang berkelebihan, tetapi kami dipenuhi dengan cinta kasih kehidupan Kristus. Mereka berdua mengatakan, ya Tuhan ampuni kalau selama ini kami sudah meninggalkan Engkau. Padahal Papa Mama terus rajin berdoa untuk kami. Oleh karena itu sebelum kami melangkah menata masa depan, kami mau kembali kepadamu. Dua orang tua itu bersukacita dalam keterharuan. Mereka merangkul anak-anaknya, lalu mereka berempat mulai berdoa. Berdoa dalam tangis, dalam sukacita, dalam tertawa, bukan tangis karena kemarahan, tetapi tangis keterharuan. Karena dua anak itu akhirnya kembali dan bersedia menjadi bait Allah yang hidup. Mereka katakan memang kami lebih tertarik tadinya kepada mesin-mesin pinter pergaulan bebas. Tapi sebetulnya kami rasakan juga ada kekosongan. Kami bisa tertawa terbahak-bahak ketika kami di kafe. Tapi ketika kami pulang ada sesuatu yang hilang, yang kosong. Dan ketika kami sampai di rumah, melihat Papa Mama masih memuji Tuhan, ada sedikit getaran-getaran khusus yang lama kami abaikan. Tapi saking ya kami pulang udah malam, ya capek, ya tidur. Tapi sekarang kami sadar bahwa pujian yang Papa Mama naikkan, doa yang Papa Mama naikkan itu membuat kehangatan jiwa kami tetap ada, walaupun sudah mulai ketir-ketir sedikit tuh ya, seperti lampu itu. Tapi itu kalau dipasang terus-menerus, akhirnya kan bisa menyala lagi, bercahaya dengan sangat terang. Ketika Yesus menjadi dasar kehidupan. Jadikanlah Yesus sebagai dasar kehidupan, bangunlah kehidupan tubuhmu sebagai bait Allah. Engkau yang tua, engkau yang muda,
yang menatap hari depan, semua menatap hari depan. Yang tua menatap hari depan untuk masuk kemuliaan surgawi. Yang muda menatap hari depan juga pada akhirnya akan masuk dalam kemuliaan surgawi, tetapi dalam rangka menjalani kehidupan, rezeki, pekerjaan, rumah tangga, karier yang kalian bangun hendaknya tetap mencerminkan bait Allah yang hidup. Bait Allah yang kudus. Jangan takut kemiskinan. Jangan takut tidak naik pangkat. Jangan takut dihina oleh manusia. Mereka bisa menghina orang-orang itu. Tapi mereka tidak bisa memberi kepada kita kehidupan. Mulutnya saja, hatinya saja yang mereka bisa katakan sebagai orang bangga dan menghina. Tapi hidup mereka tidak akan dibagikan kepada saudara. Beda dengan Kristus. Dia mau mati menjadikan dirinya sebagai dasar kehidupan. Dia mau bangkit untuk menjadikan bangunan-bangunan bait Allah yang hidup, bait Allah yang kudus, bait Allah yang memuliakan nama Allah Bapanya. Jangan kita terpancang pada emas dunia. Buatlah hati kita, diri kita menjadi emas bagi kemuliaan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat betapa indahnya hidup sebagai bait Allah yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Pekerjaan yang saudara lakukan akan Anda nikmati dengan hati yang penuh sukacita. Anda bisa pergi ke rumah makan besar, bisa makan di warung, tetapi kalau tubuhmu adalah tubuh kematian, maka tidak bisa menikmati makanan itu dengan baik. Sekalipun Anda bisa menikmati, sekalipun Anda hanya menikmati makanan sederhana, tetapi ketika jiwamu hidup, jiwamu dibangkitkan di dalam Kristus, kamu bisa menikmati makanan-makanan itu dengan sangat indahnya. Seorang anak muda yang terbiasa dengan makanan-makanan masak ini, ya pizza dengan keju yang wah segala macam katanya narik-narik apa namanya ya. Satu hari dia harus tugas praktek di desa. Dan ada itu ya mozzarella segala macam. Yang ada cuma ikan asin. Mula-mula dia tidak mau. Tapi ketika melihat tempat dia tinggal, ibu bapak dan adik-adik kecil menikmati makanan sederhana. Lalu dia mulai ngicipi, mulai mencoba dan dia katakan nyatanya enak juga ya. Pulang dari KKN, dia pesan sama si mboknya, mbok beli ini ikan asin dimasak ini, mboknya sampai delongop kaget, gitu ya. Waduh, doroku kini mengalami apa ini, kok bisa berubah seperti itu. Nah, kadang-kadang memang kita hanya bergantung pada dunia. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang baru dan kita bisa nikmati, maka yang baru itulah yang menjadi kekuatan. Dia lihat bahwa bapak ibu tempat dia tinggal di desa itu penuh dengan kerukunan, penuh dengan cinta kasih. Mereka adalah warga gereja yang baik, yang taat. Ketika anak itu pulang sampai rumah, lalu ada banyak perbedaan hidup yang dia rasakan. Dan dia mulai mengatakan kepada orang tuanya, besok minggu aku mau mencari Tuhan Yesus. Orang tuanya kaget, siapa kamu kok bisa cari Tuhan Yesus? Aku merasakan adanya hal yang berbeda, kehidupan yang lain. Keju mozzarella tidak lagi menarik, tapi jiwaku yang dibangkitkan. Karena aku hidup di antara bait-bait Allah yang hidup. Maka aku merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Makan ikan asin pun aku suka sekarang. Mula-mula ditentang, dilarang, tapi anak itu dengan kekuatan yang dia miliki, tekad. Dia mencoba melawan dalam arti bukan melawan secara frontal dan marah. Diam-diam dia pergi mencari Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada bait Allah yang hidup, maka di situ ada kehidupan. Tetapi ketika kita menjadi bait Allah yang mati, maka kita akan mati dan orang-orang di sekitar kita juga ikut mati. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita mendoakan kita untuk kita hidup kembali, bangkitlah bersama mereka. Jangan bawa kematian kepada siapapun. Yesus sudah dibangkitkan. Jadilah bait Allah yang hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami melupakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi dasar bangunan diri kami, hidup kami. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami boleh menjadi bait Allah yang hidup bersama dengan Yesus, mencerminkan kehidupan
Kami hidup untuk membawa kehidupan seperti Yesus membawa kehidupan pada kami. Jangan biarkan kami hidup untuk membawa kematian, baik bagi diri kami maupun orang lain. Tuhan, jauhkan kami dari hal semacam itu. Kiranya Tuhan berkarya dengan kuasa kebangkitan dan Roh Kudus-Mu, menopang, menuntun, dan memberkati kehidupan kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.